Sejarah bangsa kita seringkali hanya menyorot nama-nama besar yang berdiri di depan panggung depan, yaitu Bapak Soekarno dengan pidatonya yang berapi-api dan juga Muhammad Hatta dengan ketenangan dan visinya yang sangat jernih menurutku. Ada halaman lain yang sering luput dari perhatian pembelajaran kita di bangku sekolah. Halaman yang nyaris hilang dari ingatan kolektif bangsa. Padahal tanpa halaman itu, mungkin buku besar bernama Republik Indonesia tidak akan pernah lengkap. Bayangkan jika pada 19 Desember 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menangkap Soekarno-Hatta di Yogyakarta, Republik saat itu benar-benar kehilangan kepala negaranya. Dunia bisa saja percaya bahwa negara ini sudah habis. Tentara bisa kehilangan komando, rakyat bisa kehilangan harapan, dan bahkan diplomasi internasional bisa kehilangan dasar pijakannya. Tetapi sejarah tidak berhenti di situ aja. Dari pedalaman Sumatera Barat, ada seorang tokoh yang jarang disebut dalam pelajaran sekolah, yang mana beliau ini adalah yang mengambil alih tanggung jawab paling berat, memastikan Republik tetap hidup dan bernafas. Namanya adalah Syafruddin Prawira Negara, dan lembaga yang dia dirikan itu bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Inilah kisah 207 hari ketika Republik bertahan hidup dalam keadaan darurat, dijaga dalam kesunyian dan diserahkan kembali tanpa sedikit pun keinginan merebut panggung besar itu. Aku disclaimer dulu ya, semua informasi sejarah yang aku baca adalah hasil rangkuman bahan bacaan yang bisa kalian baca juga di deskripsi video. Jadi jika ada kesalahanku dalam menyampaikan cerita, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Sebelum aku masuk ke kisah PDRI, kita perlu mengenal dulu siapa sih sebenarnya Syafruddin Prawira Negara. Jadi, ia lahir pada 28 Februari 1911 di Banten, dari keluarga priai Jawa yang taat agama dengan lingkungan keluarganya yang sederhana tetapi cukup terpandang karena ayahnya adalah pejabat penghulu di Serang. Sejak kecil, Syafruddin itu tumbuh dengan disiplin religius dan bahkan terbiasa dengan cara berpikir teratur. Ia dikenal cerdas, tekun, dan bahkan rajin membaca. Pendidikan formalnya ditempuh di sekolah Belanda dan kemudian ia melanjutkan ke Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Di sini, ia mulai berinteraksi dengan kalangan intelektual muda pergerakan. Namun yang membedakan Syafruddin dengan tokoh sezamannya adalah minatnya pada ekonomi dan juga keuangan. Ia menekuni bidang ini secara serius hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu ekonom muda yang paling berbakat. Bahkan, pemahamannya soal keuangan negara itu membuatnya dipercaya dalam berbagai posisi penting setelah proklamasi, termasuk menjadi Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan, Syafruddin itu pernah mengambil keputusan besar. Salah satunya adalah uang Republik Indonesia atau ORI, yang mana mata uang nasional yang saat itu menggantikan uang Belanda dan juga Jepang. Keberhasilan menjaga kestabilan keuangan di masa revolusi itu membuktikan kapasitasnya sebagai teknokrat tangguh. Teknokrat itu istilah ya untuk seseorang yang punya keahlian teknis atau pengetahuan khusus di bidang tertentu, lalu menggunakan keahliannya itu untuk membantu mengatur pemerintahan atau mengambil keputusan publik. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat religius dan juga integritas tinggi. Syafruddin tidak haus kekuasaan, tidak suka mencari popularitas, dan bahkan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadinya. Kombinasi inilah yang kelak menjadikannya sosok tepat untuk memimpin Republik dalam keadaan darurat. Seorang pemimpin yang bisa dipercaya rakyat, tentara, dan bahkan juga rekan-rekannya di pemerintahan. Pada akhir 1948, saat itu Republik itu masih rapuh. Aparat dan pasukan itu tersebar, logistik cukup tipis, dan bahkan komunikasi serba terbatas. Belanda mengira dengan menangkap Soekarno-Hatta, Republik itu akan kehilangan kepala dan juga tubuhnya akan roboh sendiri. Namun Republik ternyata punya nadi cadangan, mekanisme darurat yang memungkinkan kepemimpinan berpindah sementara dengan tujuan agar negara tidak putus. Dan di titik genting itulah Syafruddin melangkah ke depan dan menggantikan sementara posisi tersebut. Di sisi lain, ada PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang diproklamasikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari sana,
Pemerintahan bergerak ke berbagai kota kecil dan juga pedalaman, mulai dari kota tinggi, Payakumbuh, Halaban, hingga desa-desa terpencil. PDRI adalah pemerintahan bergerak. Ia hidup karena mampu berpindah-pindah tempat, menghindari patroli musuh, namun tetap menjalankan fungsi kenegaraannya. Jadi mulai dari diplomasi, keuangan, komando militer, hingga informasi. Dengan kehadiran PDRI, pesan utama itu bisa ditegaskan bahwa republik tidak mati, hanya berubah bentuk sementara. Di titik inilah pemerintahan bergerak dalam mode survival. Tanpa istana, tanpa protokol, tanpa kursi empuk, pemerintahan dijalankan dengan disiplin dan juga improvisasi. Coba kalian bayangkan, arsip negara itu dipanggul di dalam tas ransel, rapat kabinet berlangsung di beranda rumah, di surau, dan bahkan ada di hutan juga. Bahkan, instruksi disampaikan lewat kurir. Syafruddin dengan latar belakang sebagai ekonom memahami bahwa keuangan adalah urat nadi perang. Ia menjaga agar uang republik itu tetap dipercaya rakyat, agar pegawai dan tentara tetap yakin bahwa janji pemerintah itu benar-benar sah. Dalam kondisi darurat itu, kepercayaan adalah sesuatu yang menjadi mata uang paling berharga. Perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal narasi. Dan PDRI memastikan berita penangkapan Soekarno-Hatta tidak berubah menjadi kabar kematian Republik. Radio gerilya, selebaran, hingga khotbah di surau menjadikan sarana untuk menyampaikan pesan yang sederhana tetapi tetap sangat kuat. Perjuangan berlanjut, kepemimpinan masih ada dan Republik juga tetap berdiri. Di panggung internasional, kehadiran PDRI itu sangat menentukan. Tanpa PDRI, Belanda itu bisa dengan mudah mengklaim bahwa Indonesia sudah kehilangan pemerintahnya. Tetapi PDRI menunjukkan sebaliknya, bahwa Republik itu masih berdaulat, hanya sedang menjalani fase darurat. Itulah dasar kuat yang membuat diplomasi Indonesia saat itu tetap sah di mata dunia, dan pada akhirnya memberi tekanan bagi Belanda untuk mundur. Syafruddin bukan orator ulung. Ia tidak mencari sorot lampu panggung, tetapi ia tahu bagaimana menjaga ritme negara tetap berjalan dalam gelap. Keputusan-keputusannya mencerminkan sikap dingin kepala namun hangat nuraninya. Ia tidak pernah melihat PDRI sebagai kesempatan merebut kekuasaan, melainkan hanya sebagai penjaga kursi agar ketika Soekarno-Hatta kembali, kursi-kursi itu masih ada dan Republik masih berdiri kokoh. Setiap hari itu selalu ada perpindahan, penyamaran, rapat kilat, hingga tidur bergantian di kebun kopi atau bahkan tepi sungai. Di momen itu sudah pasti resiko itu selalu mengintai, mulai dari patroli musuh, penyusup, bahkan kelaparan. Namun dari keterdesakan itu lahirlah solidaritas darurat rakyat kecil yang ikut serta. Mulai dari kurir desa, pemuda kampung, ulama lokal, hingga pedagang, semuanya menjadi bagian dari jaringan yang menopang Republik itu. Tekanan internasional dan juga perlawanan rakyat membuat Belanda akhirnya terdesak. Yogyakarta akhirnya kembali ke tangan Republik dan saat itu Syafruddin melakukan langkah paling penting, yaitu mengembalikan mandatnya. Ia menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno-Hatta, dan inilah bentuk kenegarawanan sejati, datang untuk menjaga dan pergi ketika tujuan tercapai. Di sini ada satu pertanyaan kuat, mengapa kisah heroik ini jadi tertinggal? Jawaban yang bisa aku dapat ada beberapa sebab. Yang pertama adalah sejarah cenderung menyorot tokoh pusat, bukan mereka yang bekerja di pinggiran. Kedua, hasil akhirnya itu membuat peran PDRI terlihat hanya sementara. Padahal, tanpa sementara itu, mungkin selamanya tidak pernah ada. Selain itu, istilah pemerintahan darurat itu terdengar dingin dan juga administratif. Padahal di baliknya ada banyak cerita pelarian, pengorbanan, dan juga keberanian. Ada warisan yang harus diingat untuk kita semua, yaitu PDRI mengajarkan dua hal penting. Yang pertama adalah ketahanan institusi negara harus punya mekanisme darurat agar tidak runtuh oleh krisis. Dan kedua, ketika kekuasaan Bapak Syafruddin berani memimpin dan berani lagi ketika dia memilih berhenti. Itulah teladan yang jarang kita temui sekarang, bahwa kekuasaan bukan untuk direngkuh, melainkan untuk dijaga demi kepentingan bangsa. Hari ini, ketika kita menyebut nama Syafruddin Prawira Negara, sebutlah dengan pemahaman penuh bahwa beliau itu bukan sekedar nama jalan atau nama gedung saja, melainkan simbol 207 hari ketika Republik bertahan di ujung tanduk. PDRI bukan catatan kaki, ia adalah bab penting yang memastikan kita masih bisa menyebut diri sebagai bangsa merdeka. Dan mungkin ya, dengan mengisahkan kembali sejarah yang tertinggal ini,
Kita sedang membayar sebagian kecil utang kepada generasi yang menyelamatkan Republik dalam sunyi ini. Dan itulah cerita tentang Syafruddin Prawira Negara, salah satu tokoh yang mungkin sudah nggak kita ketahui di bangku sekolah, dan bahkan aku waktu SD atau mungkin SMP nggak pernah tahu dengan tokoh ini gitu kan. Jujur kenapa aku penasaran dengan ini, karena memang kemarin itu ada satu reels gitu kan, ada satu reels short YouTube gitu kan, membahas tentang sejarah beliau ini gitu, dan aku tertarik membacanya. Ini adalah kesimpulan ya, dan ini bukan semua gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibacakan itu ceritanya tuh panjang banget gitu, tapi nggak mungkin kan aku menceritakan sampai panjang gitu ya. Tapi intinya dari sini kita mungkin bisa belajar ya, bahwa pemimpin-pemimpin dulu itu mereka tuh benar-benar menjaga bangsa kita gitu. Jadi kalau misalkan aku melihat di era sekarang, jujur aku sedih dan miris gitu, karena kita sekarang benar-benar melihat bagaimana orang-orang dalam sendiri itu menghancurkan bangsanya sendiri, dan ya sedih aja gitu kan. Jadi ya buat kita semua yang masih muda, aku ingin mengajak kalian untuk merenung sedikit ya. Sekali lagi aku selalu menggencarkan opini ini, dan aku selalu menegaskan kata-kata ini, bahwa kita jangan terprovokasi dengan komentar-komentar yang ingin membenturkan gitu, dengan akun-akun anonim gak jelas dan sampah itu gitu ya. Jadi ya tolonglah buat kalian semua, kita harus benar-benar bisa mencerna apa yang ingin kita upload. Kita harus benar-benar bisa mencerna apa yang ingin kita baca, apa yang ingin kita pahami gitu kan. Jangan gampang mudah terprovokasi hanya dengan kalimat-kalimat yang ingin membenturkan kita semua. Ya mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Dan kalau misalkan kalian punya kritik atau saran, silahkan kalian tulis aja di komentar. Dan maaf kalau misalkan ritmenya kurang gimana ya, karena aku lagi-lagi masih belajar untuk membuat video panjang. Jadi ya tolong dimaklumi sedikit lah ya. Jadi terima kasih udah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye.